Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita dan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28, demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, naung manakoi unang be manako, mulaulaon maibana, tangan naima sumarihon nguluna, asa adong lehononna tuna hurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah nasihat penting kembali diingatkan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, agar setiap saat kita dapat menguasai diri dalam hal ini, agar kita tidak mencuri. Unang manako. Sebuah nasihat penting yang mengingatkan kita agar tidak mencuri. Mencuri adalah salah satu tindakan yang tentu saja sangat merugikan orang lain. Mencuri yang juga tentunya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Titah ke-8 adalah salah satu titah yang mengingatkan kita agar jangan mencuri. Dan adapun maksud dari titah ke-8 sendiri adalah bahwa kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang sesama kita atau mencuri harta sesama kita. Jangan pula kita mau menjatuhkan niaga atau usaha sesama kita untuk kepentingan kita. Tapi yang lebih baik kita lakukan adalah kita harus memajukan usaha mereka dan memeliharanya. Ada banyak bentuk-bentuk pencurian. Dan ternyata menjatuhkan usaha atau niaga sesama kita untuk kepentingan kita juga itu adalah salah satu bentuk dari pencurian. Bahkan di zaman teknologi canggih ini ada pula orang yang memanfaatkannya untuk melakukan pencurian dengan merugikan sesamanya, dengan merugikan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini saya menonton di televisi bagaimana para polisi menangkap pelaku-pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi canggih. Memasang kamera yang sangat tipis, sangat kecil di mesin ATM. Dengan cara itu mereka dapat melihat PIN-PIN para nasabah, kemudian mereka menguras habis uang para nasabah yang ada di bank. Orang-orang yang dengan serius menabung uangnya demi pendidikan anak-anaknya di masa depan dan demi kebutuhannya, tapi orang lain dengan cara yang sangat kejam menguras habis uang-uang mereka yang ada di bank. Sekali lagi, mencuri sangat merugikan orang lain, dan mencuri juga jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar jangan mencuri. Mungkin kita tidak melakukannya, tapi kebenaran firman Tuhan ini terus mengingatkan kita agar jangan pernah coba-coba untuk melakukannya. Dan kepada orang yang pernah melakukannya, firman Tuhan juga mengingatkan jangan lagi mencuri. Karena itu jalan keluar yang terbaik agar jangan mencuri, bahwa setiap orang hendaklah bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga ia dapat menikmati hasil dari pekerjaannya, sehingga ia pun juga dapat menjadi berkat untuk sesamanya. Bekerja keras,
bekerja dengan penuh semangat. Sebuah panggilan yang diingatkan bagi setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Kita bekerja karena Bapa yang kita sembah juga bekerja. Sebagaimana yang Yesus saksikan dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Bapakku bekerja sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus punya karakter giat bekerja. Bukankah kita umat yang dikasihinya sepatutnya mengikuti teladannya? Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang sangat menyedihkan bagi sebahagian orang yang mempunyai pendapat bahwa tak perlu bekerja dalam hidup ini. Karena jika kita bekerja, berarti kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita bekerja berarti kita hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Bahkan ada orang yang mengangkat kebenaran firman Tuhan, termasuk kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 127 ayat 2 yang berisikan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini dipakai untuk mengatakan bahwa orang tak perlu bekerja karena Tuhan memelihara hidup kita. Sementara jelas-jelas ini adalah pemahaman yang salah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena itu Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kita bahwa orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Karena itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah orang-orang yang semangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan bekerja keras agar hidupnya menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu orang yang bekerja sesungguhnya adalah orang yang menuruti teladan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya saja bekerja yang bagaimana, ini pun sangat penting bagi kita. Karena itu firman Tuhan pun dengan jelas mengingatkan kita dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Karena itu kita bekerja seperti untuk Tuhan. Kita melakukan tanggung jawab kita seperti untuk Tuhan. Bekerja adalah bagian dari pelayanan kita. Kita bekerja, tanggung jawab kita adalah untuk Tuhan. Sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini marilah bekerja dengan penuh semangat. Melakukannya secara totalitas sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita. Karena dengan menyadari kebenaran ini maka kita akan menjadi pekerja berkualitas dalam kehidupan kita. Dan dengan hasil kerja keras kita, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa pernah berpikir untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, yang bukan menjadi bagian kita, yang bukan menjadi milik kita. Tapi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Tetaplah giat bekerja. Dan biarlah dalam hidup ini kita juga dapat menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami dapat menguasai diri kami untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi milik kami, apa yang bukan menjadi hak kami, apa yang bukan menjadi bagian kami. Tapi Tuhan mengingatkan kami agar kami mau bekerja, menikmati hasil kerja keras kami, menikmati, mensyukuri berkat-berkat Tuhan, sehingga hidup kami pun dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu.
Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.